Al-Baqarah 62 dan Al-Maidah 69 yang intinya innalladzina amanu, mereka yang beriman, maksudnya umat Islam, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang pengikut Nabi Isa, mereka itu semua sabiin yang man amana billah, yang percaya kepada Allah, wal yaumil akhir wa amila salih, dia percaya kepada hari kemudian, dari mereka itu amalnya yang disebut yang tadi kita sebutkan, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan mendapat ganjaran dari Tuhan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan dari itu mereka tidak perlu takut, khawatir di hari kemudian, dan juga tidak perlu susah. Mayoritas ulama berusaha untuk menafsirkan ini bahwa mereka ini semuanya adalah yang sudah masuk Islam. Yang tidak setuju dengan pendapat itu menganggap bahwa tidak mungkin Allah akan menyebut kelompok-kelompok itu kalau mereka semuanya sudah masuk Islam. Ini menjadi kontroversi. Ayat yang kita sering baca, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus shalihat, dan yang melakukan amal saleh. Jadi iman dan amal saleh ini selalu digandengkan oleh Al-Quran. Nah, saya kembali kepada kelompok Kristen yang dianggap sebagai kelompok yang tulus, yang ikhlas, yang baik, yang lurus, yang percaya kepada Tuhan, percaya hari kemudian, menganjurkan yang baik, mencegah yang jelek. Mereka itu adalah minas salihin, dari kelompok orang-orang saleh. Dari sini timbul masalah. Apakah orang Kristen yang atau ahlul kitab yang disebut di dalam Al-Quran ini, apakah orang-orang pengikut Nabi Isa dan pengikut Nabi Musa? Ataukah mereka bukan pengikut Nabi Isa dan Nabi Musa pada masa Nabi? Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan untuk selama-lamanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya selalu berdoa, biarlah saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, semakin banyak orang yang mulai, atau maksud saya semakin banyak pengakuan dari tokoh-tokoh agama besar, dari tokoh-tokoh besar sebuah agama yang mulai mengakui bahwa sesungguhnya kekristenan itu adalah kebenaran itu sendiri. Kekristenan itu telah mengambil jalan yang benar, dan kekristenan akan ada keselamatan. Saudaraku, Yesus selalu berkata bahwa tidak ada keselamatan, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Artinya keselamatan itu hanya bisa didapat dalam Yesus. Ayat ini kiranya saudara akan dicerahkan dalam Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudaraku, saya ingin memberitahukan hal ini kepada saudara-saudaraku yang belum percaya kepada Yesus. Biarlah kiranya jikalau saudara sudah tahu, berbahagialah saudara karena melakukan hal ini. Saudaraku, mari kita ikuti pernyataan yang luar biasa dari seorang tokoh, tokoh agama lain yang mengakui tentang keselamatan dalam kekristenan, yang mengakui tentang kehidupan dalam kekristenan, tentang tidak adanya penghukuman di dalam kekristenan. Kiranya saudara akan ikuti tayangan ini dan sudah diberkati di dalamnya.
mayoritas ulama berusaha untuk menafsirkan ini bahwa mereka ini semuanya adalah yang sudah masuk Islam. Yang tidak setuju dengan pendapat itu menganggap bahwa tidak mungkin Allah akan menyebut kelompok-kelompok itu kalau mereka semuanya sudah masuk Islam. Ini menjadi kontroversi. Ayat yang kita sering baca, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illa alladzina aman, kecuali mereka yang beriman, wa amilus shalihat, dan yang melakukan amal saleh. Jadi iman dan amal saleh ini selalu digandengkan oleh Al-Quran. Nah, saya kembali kepada kelompok Kristen yang dianggap sebagai kelompok yang tulus, yang ikhlas, yang baik, yang lurus, yang percaya kepada Tuhan, percaya hari kemudian, menganjurkan yang baik, mencegah yang jelek. Mereka itu adalah minas salihin, dari kelompok orang-orang saleh. Dari sini timbul masalah. Apakah orang Kristen yang atau ahlul kitab yang disebut di dalam Al-Quran ini, apakah orang-orang pengikut Nabi Isa dan pengikut Nabi Musa? Ataukah mereka bukan pengikut Nabi Isa dan Nabi Musa pada masa Nabi? Berselisih pendapat. Kalau Syekh Ali Jum'at menyatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang Kristen yang ada pada zaman Nabi, yang percaya kepada Tuhan yang Esa dan yang mempunyai predikat yang tadi disebutkan, sehingga berarti ada di antara kelompok Kristen yang bisa digolongkan sebagai as-salihin sesuai dengan pernyataan Al-Quran. Ulama-ulama Islam mayoritas menganggap mereka itu adalah yang sudah masuk Islam. Tapi dibantah oleh mereka yang sependapat dengan Ali Jum'at bahwa Tuhan tentu tidak mungkin akan mengatakan bahwa mereka yang sudah masuk Islam. Tidak perlu dikatakan bahwa ahlul kitab itu tidak semuanya sama. Nah, disinilah timbul pemikiran, pendapat-pendapat yang berbeda. Masalahnya bahwa hubungan antara umat Islam dan umat Kristen diliputi juga oleh konflik yang cukup lama, sehingga terkadang ulama terbawa juga oleh konflik itu, sehingga menafsirkan ayat Al-Quran sebagian dari mereka yang berlebihan terhadap Kristen. Umpamanya ada pandangan bahwa kemerosotan Islam ini disebabkan karena beberapa aliran yang ada, agama yang ada, itu pendapat Ibn Taimiyah, dan termasuk di dalamnya adalah Kristen, sehingga umat Islam diminta untuk tidak ikut merayakan perayaan Kristen. Tentu Ibn Taimiyah mempunyai pandangan-pandangan yang dapat diterima pula, namun ada juga ulama-ulama yang mempunyai pandangan yang lebih luas. Pertanyaan yang timbul adalah di mana tempat kelompok lurus atau ummah qaimah dari ahlul kitab ini yang masuk dalam golongan para nabi-nabi. Sebagaimana saya sampaikan tadi, beda penafsiran yang menganggap bahwa mereka ini sebenarnya orang Islam, tapi tadinya ahlul kitab, sehingga tidak ada masalah di situ. Ada yang mengatakan bahwa betul ahlul kitab, tetapi sebelum masa Nabi Muhammad lahir, sehingga ahlul kitab adalah yang belum mengenal Islam yang dibawa oleh
Nabi Muhammad SAW. Namun pandangan Syekh Ali Jum'ah dan beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa sebenarnya ini mengacu kepada ayat Quran lainnya, bahwa di antara ahlul kitab itu ada pendeta-pendeta, ada pemuka-pemuka agama yang tidak arogan. Minhum qissisina wa ruhbana wa hum la yastakbirun. Syekh Ali Jum'ah menekankan bahwa Al-Quran sangat objektif, sangat fair, dan mengakui adanya kelompok-kelompok yang lurus, yang percaya kepada Allah, tidak memusuhi Nabi, mereka positif, dan mereka konsisten terhadap ajaran nabinya, baik Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini membawa kita kepada penafsiran-penafsiran ayat Al-Quran yang kelihatannya dari segi kebahasaan, linguistik, memperkuat pandangan bahwa sebenarnya memang ada dari kelompok ahlul kitab yang tidak perlu khawatir di akhirat nanti. Yang sangat populer adalah Al-Baqarah 62 dan Al-Ma'idah 69 yang intinya innalladzina amanu, mereka yang beriman, maksudnya umat Islam, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang pengikut Nabi Isa, wassabiin, ini agama yang mungkin sudah tidak ada atau masih ada yang anggap bahwa ini bagian dari Kristen, ada juga yang menganggap agama kuno. Mereka itu semuanya yang man amana billah, yang percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, wa amila salih, dia percaya kepada hari kemudian, dia melakukan amal saleh. Yang tadi kita sebutkan, amal saleh ini adalah amal yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan keikhlasan, penuh dengan upaya untuk memberi manfaat kepada orang lain, itu yang namanya amal saleh. Maka mereka itu semuanya yang disebut tadi, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan mendapat ganjaran dari Tuhan, maksudnya yang maha kuasa. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan dari itu mereka tidak perlu takut, khawatir di hari kemudian, dan juga tidak perlu susah. Implikasi dari ayat ini, ada ulama yang menganggap bahwa ayat ini sudah tidak berlaku lagi, atau ada istilah di dalam Islam nasikh mansukh, yang sudah tidak diberlakukan lagi. Nah, topik nasikh mansukh ini menjadi perdebatan sampai sekarang. Ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada. Itu artinya nasikh mansukh adalah menghapus dan dihapus oleh ayat yang baru. Mereka yang tidak sependapat dengan adanya nasikh mansukh menganggap bahwa tidak mungkin Tuhan menghapus satu ayat lalu mendatangkan ayat yang lain. Memang ada di dalam Al-Quran kata-kata ma nansakhu min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami tidak mungkin menghapus suatu ayat atau suatu tanda-tanda kebesaran Allah kecuali digantikan dengan ayat yang sama atau yang lebih baik. Mereka yang berpendapat bahwa ada nasikh mansukh juga berbeda. Mereka menganggap bahwa maksud daripada kami tidak akan menggantikan satu ayat kecuali dengan ayat yang sama atau yang lebih baik adalah syariat yang sebelum Nabi Muhammad tiba. Jadi maksudnya syariat yang ada di Taurat dan syariat yang ada di Injil. Ini perbedaan pendapat dalam rangka mencari solusi terhadap ayat ini yang menggambarkan bahwa ada
kelompok-kelompok yang beramal saleh, percaya kepada Tuhan yang satu dan seterusnya, tidak perlu khawatir di masa yang akan datang. Mayoritas ulama berusaha untuk menafsirkan ini bahwa mereka ini semuanya adalah yang sudah masuk Islam. Yang tidak setuju dengan pendapat itu menganggap bahwa tidak mungkin Allah akan menyebut kelompok-kelompok itu kalau mereka semuanya sudah masuk Islam. Ini menjadi kontroversi, tetapi perlu digarisbawahi bahwa di dalam Islam ada kelompok-kelompok yang black and white, yang strict. Itu biasanya kelompok-kelompok di bidang hukum. Jadi kalau tidak begini, maka demikian. Kalau dia berbuat ini, maka dia masuk neraka. Itu kelompok yang selalu bertikai dengan kelompok yang mengedepankan rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan ini biasanya dipegang oleh kelompok-kelompok spiritual sufi. Karena alasannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini penuh dengan rahmat. Bahwa Allah di dalam Al-Quran menyebut dua nama yang selalu kita umat Islam ini baca setiap hari beberapa kali, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha penyayang, maha pengasih. Jadi dia mengacu bahwa Tuhan kita ini maha penyayang dan maha pengasih. Dia tidak menggunakan nama yang Al-Jabbar, yang perkasa. Tidak menggunakan namanya Mutakabbir yang disebabkan karena keagungannya sehingga dia menamakan dirinya dia arogan. Untuk manusia nama itu tidak boleh digunakan. Dia juga tidak mengedepankan namanya Al-Qawi yang sangat kuat, Al-Muhaimin yang menguasai, Al-Qahhar yang menaklukkan, Al-Muntaqim artinya balas dendam. Banyak nama-nama. Tetapi kenapa justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengedepankan Ar-Rahman, Ar-Rahim, mau menunjukkan bahwa Allah itu sangat penuh dengan rahmat. Bahkan oleh Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa pada hakikatnya ada 100 cabang rahmat. Hanya satu rahmat itu yang diturunkan di bumi ini. 99 ada sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang sudah melakukan kesalahan-kesalahan berat, pada saat dia bertobat, Allah menerima kembali. Bukan saja menerima kembali, tetapi menggantikan semua kesalahan-kesalahan yang besar itu menjadi amal yang baik. Mantaba wa amana, barang siapa yang kembali kepada Tuhan dan percaya, wa amila salihan, berbuat amal yang saleh, faulaika, mereka itu yubadilullah sayi'atun hasanah. Allah akan menggantikan dosa-dosanya yang besar itu kepada amal kebajikan. Allah mengatakan wasi'at rahmati kullasyai. Rahmatku ini meliputi semua alam semesta ini. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan Allah sama sekali tidak akan berlaku zalim, berlaku semena-mena kepada hambanya. Dalam salah satu hadis Nabi SAW dilukiskan betapa rahmat Tuhan kepada hambanya itu lebih banyak kasih sayangnya, lebih besar kasih sayang Tuhan kepada hambanya dibandingkan dengan kasih sayang ibu terhadap bayinya. Begitulah kira-kira dari golongan tasawuf ini selalu mengedepankan
hal-hal yang bisa mengajak kepada kebajikan dan juga mencerminkan rahmat Tuhan kepada hamba. Dari itu, aliran yang menekankan rahmat ini lebih longgar dalam melihat sesuatu dibandingkan dengan mereka yang menitik beratkan kepada hukum yang sangat strict. Tidak aneh kalau kelompok-kelompok hukum pada masa lalu banyak memvonis orang-orang sufi, orang-orang tasawuf yang pandangannya menitik beratkan rahmat Tuhan, sehingga Al-Hallaj dibunuh, sufi besar, As-Sahrawardi dibunuh. Ini dalam sejarah Islam. Datang Al-Ghazali mengambil jalan tengah dan mengatakan bahwa mereka itu sebenarnya tidak dosa. Mereka mendapatkan ilmu dari Tuhan yang seharusnya tidak perlu diutarakan kepada masyarakat luas. Tapi mereka tetap percaya dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dari segi hukum mereka dianggap bahwa bermasalah. Puji Tuhan, haleluya. Saudara sudah mendengar penjelasan panjang lebar dari seorang tokoh, seorang profesor, seorang cendekiawan dari sebuah agama yang bukan Kristen. Dia telah menyatakan dengan jelas kepada kita bahwa dalam kekristenan tidak ada penghukuman. Ini menggambarkan, ini menjelaskan kepada kita bahwa benarlah firman Tuhan berkata bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Mungkin secara tidak terus terang diakui, tetapi saya percaya saudara-saudara bahwa satu saat nanti akan ada pengakuan seperti bagaimana firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-10. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertekuk lutut dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat. Saudaraku, kiranya tayangan-tayangan di channel kami ini akan terus memberikan pengertian dan kekuatan dalam iman saudara, supaya saudara tidak akan bergerak, supaya saudara tidak akan lari keluar dari iman percayamu kepada Yesus. Jangan lupa terus dukung pelayanan kami di channel ini. Saudara, kiranya channel kami terus memberitakan kabar-kabar selamat bagi saudara. Dan ada banyak orang yang mendengarnya diberkati olehnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai jumpa dalam program acara kami selanjutnya di channel kita ini. Haleluya Tuhan.